Baik, mari kita buka firman Tuhan kita dalam kitab Yesaya. Mari kita melihat kitab Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15. Orang lain tidak peduli dengan kehancuran hati kita. Mungkin orang lain tidak mengerti apa yang jadi persoalan hidup kita. Tadi sebuah lagu yang indah dinyanyikan. Dunia meninggalkan. Bahkan orang yang terdekat pun meninggalkan. Tidak peduli. Tetapi dia peduli. Praise the Lord. Adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, memang hati itu semacam pusat emosi, pusat keinginan kita. Dan hati itu kalau remuk sangat-sangat berbahaya. Kalau hati itu mati sangat-sangat berbahaya. Makanya kita bisa melihat orang bunuh diri, orang tidak lagi bersemangat, orang tidak lagi mempedulikan sesama, orang tidak lagi mempedulikan hal-hal yang baik karena hatinya sudah mati. Tapi Tuhan peduli dengan hati orang yang remuk. Ingat tema kita. Tuhan peduli bahkan bersemayam di hati orang yang remuk. Dikatakan oleh Alkitab di sini, bahkan Allah dikatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam selamanya dan yang maha kudus namanya. Ada 3 maha yang dicatat di sini sebagai identitas Allah. Allah itu maha tinggi, berarti Allah itu tidak ada lagi yang bisa menyamai dia. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dia. Dia yang paling berkuasa, dia yang paling dari segala-galanya, dia yang mengatasi segala-galanya. Itulah Allah. Kemudian dikatakan dia bukan hanya maha tinggi, dia maha mulia. Ini menggambarkan kemuliaan yang tiada taranya di dalam kehidupan. Kehidupan Allah itu maha mulia. Tidak ada lagi yang lebih terhormat dari dia. Dialah yang paling terhormat. Dialah yang paling dimuliakan. Tidak ada yang lebih mulia dari dia. Dan Allah itu adalah Allah yang maha kudus. Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Allah yang kudus adanya, suci adanya. Tetapi luar biasa, Allah yang seperti itu peduli dengan orang yang remuk hatinya. Ini semangat dulu. Biasanya di dalam dunia ini kita lihat, kalau orang itu sudah tinggi kedudukannya, kalau orang itu sudah memiliki status sosial yang tinggi atau kaya sudah dan sebagainya, dia tidak peduli dengan orang lain. Karena orang lain bukan lagi bagian dari hidup dia. Untuk apa lagi memperhatikan orang-orang yang lemah? Untuk apa lagi melihat orang-orang yang susah? Untuk apa lagi bersama-sama dengan mereka? Allah di sini bersama-sama dengan orang-orang yang remuk hati. Dia bukan dari jauh memberi pertolongan, tapi dia turun dekat bersama-sama dengan orang yang remuk hati. Sama seperti mungkin digambarkan misalnya seorang raja yang mau turun di tengah-tengah orang-orang yang miskin, yang bau, yang kotor, yang penuh dengan borok-borok.
di jalan-jalan setapak, di jalan-jalan yang hancur, di lumpur-lumpur. Sama seperti ketika Yesus datang ke dalam dunia, lahir di kandang domba yang ini, karena dia peduli dengan orang-orang yang remuk hati. Biasanya kalau orang yang sudah tidak berguna, orang lain tidak peduli lagi. Lu ada guna enggak untuk saya? Lu ada manfaat enggak untuk saya? Dedekku yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu. Apa penyebab hati itu remuk? Penyebab hati remuk bisa saja karena traumatik yang dalam terhadap sebuah masalah, sehingga hatinya menjadi remuk, hatinya menjadi hancur. Mungkin kita berkata hatinya berkeping-keping, hancur lah. Ketika kita putus cinta kan terjadi seperti begitu lah. Hatiku hancur, hatiku aduh sakit ditampung, dihina oleh orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Hati yang hancur mungkin bisa diakibatkan oleh traumatik, masalah-masalah, keinginan itu sudah pupus karena traumatik yang ada di dalam hati ini. Sudah hancur, tidak ada semangat lagi. Dimaksudkan semangat di sini adalah semangat yang baik, keinginan yang baik. Ketika kita mungkin dibohongi orang, mungkin kita dikhianati orang, mungkin kita tidak disukai orang, kita mulai tidak semangat lagi untuk berbuat yang baik. Ya. Nah, ada satu kata yang sering dimunculkan, yang kadang-kadang membuat kita ini tidak bersemangat lagi dalam awal doa. Kata ini begini, sok rohani lo. Nah, kalau sudah muncul sok rohani, kita yang tadi bersemangat tiba-tiba cium, iya, saya sok ya, gitu, ya, sok rohani lo. Ya. Ketika kita melayani dengan penuh semangat, tiba-tiba ada orang yang berkata, sok lo, kita langsung cium. Iya. Kadang-kadang kita juga hati yang hancur itu karena kesalahan-kesalahan yang mungkin kita buat, lalu itu bisa menghancurkan semangat kita. Dibarengi lagi dengan perkataan-perkataan orang, sehingga kita pun akhirnya cium. Ketika kita memimpin di liturgi, lalu tiba-tiba ada kesalahan, lalu ketika kita turun, lalu mulai dicibir ke orang. Kau ini tadi salah loh, kau ini bodoh Pak. Wah, kata bodoh ini membuat kita mulai, saya bodoh ya. Kau ini sebenarnya tak layak. Kau ini tak pandai. Kamu sebenarnya nggak bisa. Kata-kata begini membuat hati kita ciut dan membuat hati sakit, membuat luka di hati kita, dan akhirnya bisa membuat hati itu remuk. Sehingga keinginan untuk melakukannya pun tidak ada lagi. Apalagi menumpuk-numpuk, disimpan terus-menerus, satu demi satu disimpan. Sehingga hati kita menjadi remuk, hancur hati kita. Keinginan untuk melakukan hal yang baik itu
sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, hati yang remuk bisa diakibatkan oleh banyak faktor. Traumatik, suasana kondisi juga bisa mempengaruhi kita. Ketika kita melihat suasana kondisi, kita sudah berdoa, kita sudah bekerja keras, kita sudah berbuat sesuatu yang terbaik, tetapi kenapa kondisi tidak berubah? Kenapa masalah tidak berungkit seperti itu? Kenapa ya? Akhirnya semangat kita pun menjadi hilang dan hati kita menjadi remuk. Saya dulu dari latar belakang orang yang keluarga yang bukan kaya, yang boleh dikatakan ya sangat-sangat sederhana. Saya berdoa mati-matian, saya bekerja mati-matian supaya keluarga saya dipulihkan ekonominya, orang tua saya berhasil, saya juga bekerja mati-matian supaya kemiskinan itu bisa terhapuskan. Tapi tidak seperti orang membalik telapak tangan. Dan kadang-kadang itu membuat hati ini remuk, hati ini hancur. Waktu menjadi ujian bagi kita. Bapak Ibu adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, hati yang remuk perlu dibereskan. Bagaimana cara membereskan hati yang remuk ini? Hati yang hancur. Bagaimana cara? Hati yang hancur, hati yang remuk, yang mampu membereskan adalah Tuhan. Amin. Beri semangat dulu. Karena Tuhan pencipta hati kita. Tuhan yang tahu emosi kita. Tuhan yang tahu keinginan kita. Tuhan yang bisa mengubah suasana itu sendiri. Tuhan yang bisa membuat mujizat yang kadang-kadang di luar pemikiran kita semua. Allah hadir di hati orang yang remuk. Untuk apa? Untuk memberi semangat untuk memberikan hidup, menghidupkan hati yang sudah remuk ini. Makanya saudara-saudara adik-adik pun dikasih oleh Tuhan. Karena Allah sumber. Untuk itu kita harus datang kepada Allah untuk membereskan hati kita yang remuk. Kalau kita datang kepada orang, boleh-boleh saja. Tapi mereka bukan pencipta hati kita sendiri. Mungkin mereka bisa memberi nasihat, memberikan pendapat, tapi belum tentu hati kita bisa terubah. Mungkin kita ganti suasana pun belum tentu signifikan. Tapi jika kita datang kepada Allah, Allah tahu di mana hati kita yang hancur, apa penyebab hati kita yang hancur, dan bagaimana mengobati hati kita yang hancur. Dan ketika kita memohon pertolongan, Dia akan mengobati kita. Amin.
Dia semangat debu. Saya banyak mengalami putus cinta, tapi tidak ada satupun putus cinta yang membuat saya hancur secara berkeping-keping dalam hidup saya. Mungkin kalau orang yang tidak percaya atau orang yang tidak mengandalkan Tuhan, sudah hancur-hancuran hidup mereka. Mungkin mereka akan berkata, udah, saya tidak usah lagi mencari pasangan hidup, karena semua perempuan racun dunia. Tapi saya tidak seperti itu. Why? Mengapa? Karena setiap sakitnya di sini, saya datang sama Tuhan, saya menangis meratap di hadapan Tuhan, dan saya minta Tuhan membalut luka saya. Ingat, Tuhan bukan hanya membalut luka kita, tapi Dia tahu mengobati hati kita yang terluka. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit. Kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Biar musik mengalunkan lagu, biarlah kita pegang dada kita, di mana hati kita berada di situ. Hati adalah pusat emosi dan keinginan kita. Oh, mungkin di antara kita ada hatinya hancur dan remuk. Tuhan peduli dengan engkau. Tuhan tidak tinggalkan engkau. Tuhan dekat dengan engkau. Dan Tuhan mau memberi semangat baru kepadamu. Tuhan mau menghidupkan hati
Mungkin engkau hancur karena masalah. Mungkin hatimu hancur karena traumatik yang mendalam. Mungkin hatimu hancur karena penolakan. Mungkin hatimu hancur karena situasi kondisi. Mungkin hatimu hancur karena perkataan orang. Tetapi Tuhan tidak tinggalkan engkau. Mungkin engkau sendiri sudah tidak ada lagi keinginan untuk melakukan hal-hal yang baik. Tidak ada lagi semangat hidup. Karena mungkin terlalu banyak masalah. Mungkin terlalu bertubi-tubi masalah datang kepadamu. Engkau menjadi capek. Hati menjadi hancur. Tapi Tuhan pencipta hati. Tuhan yang mengerti. Tuhan juga tahu bagaimana mengobati. Mungkin engkau sendiri juga tidak tahu lagi bagaimana saya bisa bersukacita, bagaimana saya bisa mengobati hati saya, bagaimana saya bisa punya semangat lagi. Saya sendiri mungkin tidak tahu apa yang harus saya buat lagi. Tapi malam hari ini datanglah kepada sumber pencipta itu. Datanglah kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan jujurlah di hadapan Dia. Terbukalah di hadapan Dia. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, ini hati saya hancur. Berkeping-keping Tuhan. Ini saya tidak bersemangat lagi Tuhan. Bahkan mungkin tidak bersemangat untuk Tuhan lagi. Tidak lagi bersemangat dalam melayani dan melakukan hal-hal yang baik. Tuhan, tolong aku. Lu balut luka hatiku. Beri lagi semangat bagiku. Hidupkan hatiku kembali Tuhan. Katakan pada Tuhan. Katakan pada Dia. Dan lihatlah masalah apapun yang kau alami yang membuat hatimu hancur, Tuhan akan ubah. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan mengubah situasi dalam hidup. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu. Roh Kudus, tolong jamah hati mereka. Engkau yang tahu permasalahan mereka. Engkau yang mengerti bagaimana mengobati mereka dan menghibur mereka. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, tolong dan jamah, berkati mereka semua. Oh haleluya Roh Kudus. Ku Amin. Silakan kita kembali. Tuhan Yesus memberkati.